Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Abdullah beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarikat hak Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajar dan sepantasnya lah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itu tadi dapatlah kita hadir berkumpul kembali bersama-sama, tentunya dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Rabu, mengumandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai tanda ungkapan bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, di sana di dalam suatu firman Allah menegaskan kembali kepada kita semua untuk menjadi bahan renungan buat kita. Di sana Allah menegaskan ya ayuhan nas, ya, artinya dalam firman ini Allah memanggil kita semua. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadham famulakih. Ya. Hai manusia, barang siapa, kata Allah, bekerja keras untuk menemui Allah, ya, artinya ada perintah di sini, fi'il amar, perintahnya kerja keras. Barang siapa bekerja keras untuk menemukan Tuhan, pasti, kata Allah. Nah, ini arti tidak ada kata lain, ditegaskan pasti, kau pasti akan menemukannya. Jadi dari firman Allah ini, bagaimana cara kita memahaminya? Artinya apa upaya, usaha yang sudah kita lakukan semua untuk bisa mencapai tujuan berjumpa dengan Allah itu. Tentunya ada aturan mainnya, ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Kebanyakan kita ini sudah salah, ya. Salah mengikuti prosedur yang telah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak kita contoh, tidak kita ikuti bagaimana cara Allah mendidik Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad itu menjadi orang-orang yang sukses. Ikutilah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi untuk mencapai bisa berjumpa dengan Allah, yang Allah tegaskan tadi, kalau kau sungguh-sungguh, jadi makna kesungguhan ini, ya, makna kerja keras ini, itu ada aturan mainnya. Pertama apa? Pertama kita harus menemukan dulu, ya, menemukan dulu seorang yang pembawa wasilah. Artinya setelah kita menemukan seseorang pembawa wasilah, kita apa? Inni wajjahtu wajhiyah. Apa tuh? Hadapkan wajahmu ke wajahnya. Apa maknanya hadapkan wajahmu ke wajahnya? Bergurulah kamu. Ya. Ambil ilmu dari dia. Kenapa? Karena seorang yang pembawa wasilah, wabtaghi ilaihil wasilah, ya, carilah olehmu orang yang membawa wasilah. Orang pembawa wasilah ini artinya orang inilah yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita, ya, untuk bisa sampai bermakrifat kepada Allah. Ya, artinya apa? Kalau ini tidak kita lakukan, ya, kalau cara ini tidak kita lakukan, nihil, mustahil. Firman Allah tadi akan kita capai. Karena dengan kerja keras itu artinya kita harus berusaha maksimal mencari orang dulu. Ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengingat, ya, sesuatu yang diingat itu kita harus kenal dulu. Bagaimana kita mengingat Allah sementara kita tak mengenal orang yang membawa gelombang, ya, membawa cahaya nur itu. Karena kalau milik Allah itu kan sifatnya gaib. Allah gaib. Rasul utusan Allah gaib. Sekarang yang nyata ini yang mana? Yang pembawa gelombang Allah dan nyata itu siapa? Guru. Jadi tidak mungkin kau bisa mengingat Allah tanpa mencari seorang guru. Nah, ini artinya aturan ini harus kita ikuti. Karena agama itu bukan hanya sekedar pemahaman-pemahaman saja, bukan. Agama itu murni harus ditunjukkan. Tidak ada pilihan lain. Karena Nabi tidak pernah mendirikan pondok pesantren. Pernah tidak Nabi? Ada kan? Artinya agama itu bukan pemahaman. Agama itu dimasukkan gelombang itu di dalam kalbu kita itu, ditunjukkan asma Allah ke dalam kalbu kita itu, ya. Sehingga kalbu yang mati akan menjadi hidup. Siapa yang menghidupkan kalbu itu? Yang dulunya gelap menjadi terang, yang dulu tidak mengerti bagaimana cara berhubungan kepada Allah, dengan ketemu dengan seorang guru pembawa wasilah, pembawa gelombang tali buhul itu, pembawa cahaya Muhammad dan cahaya Allah, sehingga dia bisa sampai kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah tadi, barang siapa, hai manusia, barang siapa bekerja keras untuk menemukan Tuhan, kau pasti akan menemukannya. Tapi kerja keras ini bukan hanya sekedar ikutan. Orang duduk zikir, kita zikir juga. Orang sembahyang, kita sembahyang juga. Orang mengaji, kita mengaji juga. Tapi pengkajiannya tidak pernah ditemukannya. Karena kalau kita mau salat, cari dulu ilmu tentang salat. Kalau kita mau ke Tuhan, cari orang yang membawa gelombang untuk menuju ke Tuhan. Karena ada orangnya. Maka itulah yang disebut dengan waliyah mursyidah.
Seorang wali Allah, utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah, Habibullah, kesayangan Allah, orang-orang itulah yang bisa menunjukkan kita untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau ini tidak kita cari orangnya, tidak kita temukan orangnya, tidak akan pernah kita bisa sampai kepada Allah. Justru dia tidak akan pernah matinya kembali kepada Allah. Karena orang ini bukan manusia biasa. Fisik manusia, tapi kalbunya luar biasa. Sekali dia wasjud waqtarib, tembus menembus dari langit ke satu, kedua, sampai ke tujuh. Akhirnya sampai menemukan yang dikatakan, disitulah tempat nyatanya Allah. Ini orang-orang ini bukan orang sembarangan. Di dunia hanya satu, tidak banyak. Itu yang sering saya tegaskan. Yang pembawa gelombang ini hanya satu. Kalau dia meninggal, akan digantikan oleh orang lain. Maka rujuklah, carilah itu. Sekarang kita harus berpikir dulu. Siapa ini guru yang bukan KW ini? Guru yang benar-benar guru. Guru yang benar-benar ada bukti kebenaran padanya. Kenapa ini harus saya katakan? Jangan sampai kita sudah mendapatkan ilmu hak ini, tapi di hati kita masih ada sak dan ragu. Kenapa sampai ini sak dan ragu ini muncul? Karena kita tidak paham. Benar tak guru ini nih? Pembawa gelombang ini benar tak dia ni bisa menyampaikan aku kepada Allah? Ada tak bukti kebenarannya? Kalau ini tak ada kita buktikan, selamanya ilmu ini hanya sekedar nama saja, lambang saja. Karena pembuktian itulah yang membuat kita menjadi hakul yakin. Bukan tingkat ilmu yakin atau ainul yakin, tapi kita benar-benar zazam di dalam kalbu kita itu, tertanam di dalam kalbu kita, nur itu tertanam, sehingga menimbulkan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa sak dan ragu, tak ada sedikit pun. Kenapa sampai ini bisa terjadi? Karena kita serius dalam mengamalkan ilmu ini. Sebulan belum dapat, 2 bulan, 2 bulan belum dapat, 3 bulan, sampai setahun. Setahun belum dapat, kejar lagi. Sampai kita bisa menemukan ending dari perjalanan tarekah. Ya, tarekah itu artinya berjalan. Berjalan harus sampai ke tujuan. Kalau berjalan tak sampai ke tujuan, artinya apa tuh? Jalan-jalan alamatnya tak jelas. Banyak tak kira-kira orang berjalan begini, tapi alamatnya tak jelas. Nah, itu dikatakan Ayu Ting Ting apa? Alamat Maka supaya dia tidak palsu, cari dulu ini guru. Kita ini kan kebanyakan alergi. Apa udah di HP itu banyak penjelasan tentang makrifat, ya. Di HP itu pengupasan tentang makrifat, ini guru ini. Kau berguru enggak dengan dia? Ada baiat enggak? Ada ijab kabul enggak? Ada tawajuh enggak? Berani enggak dia bertanggung jawab? Karena bicara roh, ya, ini bicara batin. Bukan main-main. Ini batin, bukan jasad. Kalau salah batinnya kembali kepada Allah, besar tak resiko seorang guru itu? Artinya guru tidak main-main. Cuman murid ini tak ngerti. Dianggapnya ilmu ini, ya udah terima, dijamin mati selamat. Kan banyak seperti itu. Pak guru ngomong, kau dah dapat ilmu ini, biarpun kata orang Latifah 1, selama ada cahayanya, dia selamat. Cahaya itu lama-lama kalau tak kita amalkan akan hilang. Ya. Tak kita amalkan dan kurang syafaat seorang guru, sulit kita untuk bisa menembus alam itu.
Karena dijelaskan Allah dalam surah At-Ta'wir. Apa kata Allah dalam surah At-Ta'wir? Kamu tidak akan pernah mampu untuk menembus alam itu. Kamu tidak akan pernah mampu. Surah At-Ta'wir ayat 28. Hai manusia, kau tidak akan pernah mampu menembus alam itu. Kecuali apa? Dengan kehendak dan izinnya Allah. Izin Allah itu artinya izin seorang guru. Sayangnya Allah dengan kita itu sayangnya guru kepada kita. Kenapa? Allah dan seorang guru itu adalah ada hubungan. Kenapa? Apa ini? Guru itu utusan Allah di muka bumi. Maka patuh, ikuti ya apa yang telah dicontohkan, diajarkan seorang guru, jangan melebihi. Kata guru buka hakikat itu caranya seperti ini. Jangan kita melebihi. Ya. Buka hakikat itu, pahami kata per kata. Setelah paham, jangan dibaca lagi. Karena bukan bacaan itu. Pembuka hakikat itu bukan bacaan. Menyambung hubungan tali silaturahmi. Jadi satukan gelombang kau dengan gelombang gurumu, satukan. Kenapa? Sebelum kau menyatukan, kau sudah menghadapkan wajahmu ke wajahnya. Ini wajah tu wajahiyah. Kau hadapkan wajahmu. Kenapa? Kau berguru dengannya. Satu, ketemu guru. Kedua, setelah kau dapatkan guru, tugas kau selanjutnya adalah apa ini? Setelah kau temu seorang guru, betul-betul kau ikuti tadi aturan tata cara yang telah dicontohkan. Itu yang kedua. Ketiga adalah amalkan ya ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada rasa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, tanyakan ini kepada di mana tempat kita mendapatkan ilmu ini. Artinya zikir kita belum benar, ya. Kalau benar zikir kita, akan muncul rasa zuk itu. Akan muncul itu getaran-getaran. Kenapa? Ilmunya sudah ada, jalannya sudah ditunjukkan. Nanti antara apa ini nur Allah dan kalbu itu akan bergetar dia. Apabila disebut nama Tuhan, ya, cahaya itu masuk ke dalam kalbu, dia bergetar, rup, macam ada getaran gitu. Di situlah membuat sir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, illah di dalam itu bukan jasad kita begini-gini, bukan maksudnya. Bergetar itu ada rasa juk nikmat di dalam itu. Cuma tidak mampu kita menjelaskan nikmatnya itu. Karena memang Allah itu sumber daripada segala kenikmatan. Maka surga itu artinya makhluk ciptaan Allah. Surga itu adalah sesuatu yang tak mampu kita bayangkan kenikmatannya. Tak mampu kita jelaskan dengan lisan. Tak bisa dilihat dengan mata. Tak bisa didengar dengan telinga. Hanya bisa didapat oleh orang-orang yang mau berjuang. Berjuang pasti kau akan temukan yang dikatakan Nabi itu surga. Sebelum mati kau akan menemukan surga di alam dunia. Maka Nabi sebelum dia meninggal, dia sudah ditunjukkan surga dan neraka. Nabi sudah tahu alam barzah. Nabi sudah menembus langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai menembus ke Sidratul Muntaha. Kalau ilmu ini betul-betul ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita, mustahil pengalaman kerohanian Nabi tak akan kita dapatkan, tak mungkin. Karena hanya berbeda orang, ya. Ilmunya sama, isinya sama. Yang ditunjukkan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu juga yang ditunjukkan kepada kita. Yang didapat Nabi di Gua Hira itulah yang diajarkan seorang guru mursyid ya kepada kita semua. Tapi guru ini benar-benar ya matannya, sanadnya tersambung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh tidak tersambung. Ini harus teliti dulu kita. Supaya ilmu ini kita tidak ragu, teliti dulu. Dari mana asalnya ini? Kita dapat dari siapa? Ini mursyid ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itulah rabita mursyid. Itulah induk daripada segalian mursyid. Sehingga pengalaman kerohanian Nabi juga akan kita dapatkan. Kalau Nabi Mi'raj, wajib dengan ilmu yang kita pakai sekarang ini, pasti kau akan bisa Mi'raj. Kenapa tidak bisa? Nabi bisa Mi'raj. Ini kan sekarang orang berpikir apa? Yang bisa Mi'raj itu anak Nabi. Ya, kita hanya cukup memperingati Isra dan Mi'raj. Hanya Nabi saja yang bisa Mi'raj. Kalau kita tidak bisa, coba di dalam dalil firman Allah di dalam hadis Nabi mengatakan apa ini? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang Sekarang orang yang sudah ditunjukkan nih namanya apa nih? Orang yang telah tak ada Nabi bilang mi'raj itu hanya untukku. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mukminin itu bukan satu orang. Berarti siapa saja yang telah ditunjukkan asma Allah, yang ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa, wajib dia akan bisa mi'raj. Kalau mi'raj itu apa? Akan berbeda. Ya, salatnya jauh berbeda. Fisiknya di alam dunia, batinnya sudah di alam akhirat. Kenapa? Tembus menembus. Dia sudah tahu bagaimana cara membongkar kuburan jasad ini. Dia sudah ketemu alam yang dimensinya jauh lebih tinggi daripada alam dunia. Sehingga orang yang sudah masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, dunia ini betul-betul fata morgana, permainan dan sendagu gurau. Kalau ada orang beribadah tidak dengan ilmu, orang-orang yang sudah masuk ke alam yang dimensi lebih tinggi itu, malu dia melihatnya. Apa sih yang kau lakukan seperti ini? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, jumlahnya banyak, tak ada sedikit pun dinilai oleh Allah. Kenapa? Kau tak ada di sana. Kau ibadah tidak bersama para wali-wali Allah. Kau beribadah tidak bersama para malaikat. Kau beribadah tidak bersama dengan para nabi-nabi Allah. Ilmu inilah tak ada lagi ilmu. Kenapa? Sebelum saya dapatkan ilmu ini, saya sudah banyak guru sudah belajar dengan guru. Tapi belum ada saya temukan. Dengan ilmu inilah, kalau kau akan bisa mencapai yang dikatakan firman Allah. Ya ayuhal insan. Ya ayuhal manusia. Ya manusia. Innaka kadihun. Kalau kau bekerja keras, bersungguh-sungguh mencari aku, pasti kau akan menemukannya. Menemukannya bukan dalam bentuk fisik. Karena Allah bukan baharu. Mau bertemu dengan Tuhan, temukan milik Tuhan itu dengan temukan rahasia Tuhan itu dengan Tuhan. Bagaimana cara menemukannya? Itulah cari seorang guru. Baru kau ibadah ada perbedaan. Ya, walaupun kau makam satu, ya, latifah satu akan berbeda dengan salat-salat kita sebelum kita mendapatkan asma Allah ini. Nah, inilah rahasia ilmu. Jadi maka Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Ashr, Bapak Ibu ya, wal asri. Hai manusia, demi Allah bersumpah dengan waktu yang telah diciptakan oleh Allah. Demi waktu, demi masa. Karena kau sumpah-sumpah nih di dalam Al-Qur'an tuh banyak ya. Wadduha katanya. Demi waktu duha. Wal laili wal fajaril as. Demi waktu malam kata Allah, ya. Terus ada lagi wal asri,
Demi waktu asar. Banyak Tuhan tuh bersumpah. Tapi di dalam surat Wal Asri ini Allah mengatakan demi waktu, demi masa. Sesungguhnya kau hidup di alam dunia ini semuanya dalam kerugian. Tak akan pernah terlepas kau dari. Tak mungkin kau bisa selamat, kata Allah. Semua dalam kerugian. Tapi Allah tegaskan lagi. Apa? Kecuali. Ya. Pengecualian. Kecuali illalladzina amanu. Kecuali yang bisa selamat. Yang bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang daripada Allah. Dia kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang telah ditunjukkan. Illalladzina amanu. Artinya batinnya sudah ditunjukkan gelombang tali buhul itu. Dia sudah berhak mendapatkan status orang-orang yang telah beriman. Illalladzina amanu wa amilus salih. Setelah didapatkan asma Allah, sudah jadi orang beriman, tugasnya selanjutnya adalah beramal saleh. Ya. Amal saleh ini bukan hanya salat 5 waktu sehari semalam, bukan. Duduk zikir, baring zikir, makan zikir, berjalan zikir. Bagaimana prakteknya? Tidak mungkin itu bisa kita lakukan dengan bibir, tidak mungkin. Kalau tak ditunjukkan caranya, kau itu tergolong orang-orang yang tersesat. Kau itu lalai, kata Allah. Fawailul lil musallin. Salat-salat yang kau lakukan itu semua celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Kecuali apa nih? Salat-salat semua itu celaka. Kenapa? Dia lalai di dalam salat. Dia salat tapi hatinya tidak zikir. Dia makan hatinya tidak zikir. Dia berbaring hatinya tidak zikir. Dia bekerja hatinya tidak zikir. Inilah yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum ala salatihim daimun. Dia tetap mendirikan salatnya berkekalan 24 jam. Inilah yang baru dijamin keselamatannya fid dunya wal akhirah. Karena fisik ini bisa menipu. Karena kata Allah, aku yang kupandang adalah apa yang ada di dalam hatimu. Innallaha la yanjuru ila suwarikum wala ila suwarikum walakin yanjuru ila qulubikum. Di dalam diri seorang manusia itu bukan aku pandang fisiknya, artinya bahasanya. Aku tidak pandang zahirnya. Walakin yanjuru ila qulubikum. Yang aku telek, yang aku lihat itu ketika kau beribadah itu hadir tak nama aku di situ. Kalau tak hadir nama aku di situ, artinya batin kau tidak zikir, tidak aktif. Bagaimana dia bisa aktif? Kalau tak ketemu seorang guru yang membawa wasilah. Sebenarnya ilmu ini mudah didapatkan. Mudah sekali, sebentar saja. 15 menit kita sudah ditunjukkan, sudah diterangi batin kita dengan asma Allah itu. Sudah disorot dengan cahaya nur Allah dan nur Muhammad. Cuman yang beratnya ini apa? Latihan untuk mengekalkannya. Latihan untuk mengekalkannya. Kenapa? Karena banyak penghalang-penghalang. Karena sedikit sedetik saja kita lalai, ada makhluk-makhluk yang lain mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang membuat kita bisa kacau. Artinya konsentrasi kita tidak fokus dalam mengingat Allah. Maka apa janji Allah? Allah tidak akan menolong orang-orang yang belum beriman. Allah akan menolong orang-orang yang telah ditunjukkan asma Allah itu. Maka peganglah ini dengan benar. Jangan sedikit ada rasa ragu. Jangan sedikit ada rasa sak. Ya, pakai ini.
Sungguh-sungguh kita mengamalkannya. Yakin pasti ada bukti. Kenapa saya berani pasti? Ya, saya tidak mungkin saya jelaskannya secara berlebihan. Kenapa saya yakin ini pasti? Karena saya sudah membuktikannya. Jadi alam roh itu betul-betul alam nyata. Akhirat itu bukan nanti setelah kita mati. Dunia ini kita bisa menembus alam akhirat. Cuman berbeda apa itu? Gelombang. Berbeda frekuensi. Barjah itu bisa kita temukan di sini. Di saat ini juga. Alam roh bisa kita temukan di alam ini juga. Tidak perlu nunggu mati. Tapi harus mengerti. Belajar mati sebelum mati. Kau tak mengerti mati, kau tidak akan pernah bisa menembus alam roh. Karena syarat mutlak untuk masuk ke alam roh, kau harus mati dulu. Nah, itu bagaimana? Mati itu arti dalam pengertian apa? Kita fisik hidup, tapi hakikatnya sebenar kita tiada. La kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, fi hakikati, yang ada nama Allah saja. Kita ini hanya bayang-bayang. Kita ini adalah bukti nyata adanya Allah dan Muhammad. Maka tegaklah syahadat itu di dalam diri orang-orang yang telah ditunjukkan. Kalau nama Allah itu sudah tegak di dalam kalbu kita, kau nol, kau tidak disitulah kau bisa menembus alam roh. Tapi kau masih ada kekuatan kau, kemampuan kau, kehebatan kau, sombong, tidak akan pernah kau bisa mencium surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke surga. Maksudnya apa tuh maknanya? Tidak akan bisa kau menemukan nikmatnya di alam akhirat sana, alam roh tuh, kalau kau masih ada kesombongan. Ada maksud kesombongan nih, ada aku. Itulah yang mau kita tepis, itulah yang mau kita singkirkan. Sehingga benar-benar kita hidup sebenar pada hakikatnya kita sudah mati. Itulah kelebihan orang beriman. Jasadnya di alam dunia, batinnya di alam akhir. Dia hidup di dua alam. Kan luar biasa ilmu Allah itu sebenarnya. Tapi ini kalau kita tidak benar-benar, zikirnya tidak tersambung, kau tidak akan pernah merasakannya. Habis hanya sampai berkeringat-keringat, menjerit-jerit, tapi tak ada kenikmatan sedikit pun yang kau dapatkan. Kenapa itu tak kita dapatkan? Karena kita tidak tahu bagaimana cara membongkar kubur yang benar. Ingin merasa sesuatu itu harus ketemu isi. Kalau kulit tidak akan pernah kita rasakan nikmat. Cobalah makan kulit jeruk, apa yang kita rasakan itu? Pahit. Makan kulit durian, akan tertusuk duri. Apa saja yang kulit itu tak akan pernah nikmat. Yang membuat ibadah ini menjadi nikmat itu karena kita tahu bagaimana faiza kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila kau tahu cara membongkar kuburan jasad ini, ya, kau tahu bagaimana menembus alam yang di luar alam dunia ini, di sana kau itu akan mengetahui nikmatnya kita berhubungan kepada Allah. Kau pasti akan menemukan aku. Menemukan aku bukan, jangan dia salah artikan. Kalau orang syariat itu menemukan itu artinya dia menerjemahkan fisik. Menemukan artinya karena kata Allah, aku ada di dalam rasamu. Aku ada di dalam sirmu. Sirullahul gaib. Kan kita sebutkan sirullahul gaib dia. Hanya kita sendiri yang bisa merasakan. Maka kau lihat orang wali-wali Allah itu ya. Dia lebih senang banyak di kamar daripada di luar. Kok kita pun sekarang lebih senang banyak di kamar juga. Kau yang muda-muda lah ya. Tapi kalau para aulia-aulia Allah, dia suka juhud. Juhud itu artinya dia suka mengasingkan diri. Kenapa? Memang dunia ini kalau kita asik-asikkan terus, akhirnya kita
tertarik, kitbat. Akhirnya karena memang tipuan-tipuan fata morgana ini, akhirnya kita lupa dengan Allah. Itu yang membuat jadi hijab, penghalang. Jadi hijab ini banyak, jasad kita, dunia ini, itulah yang menjadi hijab kita. Bagaimana kita bisa melepaskan kuburan jasad ini, menetapkan di dalam kalbu kita bahwa semuanya tidak ada sifat-sifat yang melekat pada kita. Semua itu milik Allah. Karena kita sudah mengatakan apa tadi? La. Akhirnya apa di sana ujungnya? Illallah. Hanya Allah. Berarti siapa yang berbuat ini? Rahasia Allah. Siapa rahasia Allah itu? Nur Allah. Siapa nur Allah itu? Itulah penjahiran Allah. Allah tidak akan bisa dikenal tanpa dia menjahirkan rahasianya. Rahasianya itulah yang tertanam ke dalam kalbu kita. Itulah yang disebut dengan sifatullah. Sifatullah itu menjadi diri batin kita. Itulah disebut dengan nyawa alam. Alam itu bernyawakan dengan itu. Kalau kau betul-betul mesrah dengan dia, lebur kau dengan dia, kau akan dibawanya ketemu dengan seorang guru batin. Kau tinggalkan guru dunia, kau masuk ketemu dengan guru batin. Di sana guru batin itulah yang menuntun kau. Ini. Kau akan bisa. Tapi untuk melepaskan yang di luar ini, menembus ke alam guru yang sebenar-benarnya guru, itulah yang disebut dengan guru sejati. Itulah guru kita yang sebenarnya. Itulah gurunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah guru kita semua. Kau tak ketemu dengan itu, tak ketemu dengan guru itu, kau semua dalam keadaan bingung. Semua kau jabarkan dengan pikiran. Ahli tafsir banyak, ya. Tukang tafsir Quran banyak, tapi kau tak bisa menembus alam itu. Kau hanya sekedar angan belaka. Kau sebut barja, tapi hanya sekedar cerita. Kau sebut alam akhirat, tapi tak pernah kau bisa masuk ke alam akhirat. Artinya apanya kita ni? Bercerita sesuatu yang tak pernah kita alami. Berarti apa? Berdongeng kau bukan pelaku. Kalau ilmu ini benar kau amalkan, kau betul-betul pelaku. Kau bisa bercerita. Orang yang bisa bercerita, karena orang itu benar-benar mengalami. Kau belum pernah ke Jakarta, bagaimana kau nak bercerita tentang Jakarta? Di sana ada pembatas dunia akhirat. Untuk menembus alam akhirat, kau harus ketemu dulu seorang guru mursyid. Di sana guru menunjukkan cara menyeberang. Karena ada pembatas tuh. Dunia akhirat. Inilah jembatan. Inilah yang harus kita tembus ini. Latifah 1 sampai 7, Latifah 8, Latifah 9 sampai Bayanullah. Selesai. Kalau apa ini, prosedur ini tidak kita lakukan, pengen mati masuk surga itu menghayal. Ikuti dulu aturan mainnya. Dari Latifah 1, Latifatul Qalbi, Latifatul Roh, Latifatul Sir, Latifatul Hafi, Latifatul Ahfa. Semua harus kita lewati itu. Kalau ini tidak kita lalui, tapi mati pengen tidak bisa. Kau harus ketemu dulu guru yang membawa wasilah itu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan gurunya, wasilah kan? Pegang benar-benar. Buktikan kebenaran ini. Benar tak ilmu ini? Maka Nabi itu bilang apa? Nabi itu mengatakan kepada kepada kafir Fir'aun. Orang-orang kafir pada saat itu. Katanya apa? Ya baginda Nabi, kau tinggalkanlah ajaran itu. Untuk apa lagi kau sebarkan? Kau ikutilah ajaran-ajaran nenek moyang kau. Datuk nenek kau dulu, itu dah benar. Ini ajaran apa lagi yang kau sampaikan kepada orang? Apa kata Nabi?
andaikan matahari engkau letakkan di tangan kananku, bulan engkau letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan ajaran ini. Biarlah aku mati disebabkan karenanya. Berarti keyakinan baginda Nabi tentang ini sudah luar. Kenapa? Nabi pelaku. Nabi menembus ke alam itu. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Betul-betul seperti air lautan setetes. Air lautan, dunia itu kecil sekali. Berarti kita banyak melihat orang-orang itu yang beramal sia-sia. Rugi dia itu. Cuman kita mau bicara bagaimana. Dia diajak, dibimbing, diarahkan. Malah justru kita dibilangnya sesat. Apa kau ni, pala angguk-angguk, mekek-mekek, Tuhan tidak peka. Kita dibilangnya, mengatakan Tuhan itu peka. Tidak. Tuhan tidak peka. Kenapa kau jerit menyebut nama Allah? Itu kan proses perjalanan. Kalau kau dah bisa lepas daripada itu, kau tak perlu menjerit lagi. Tak perlu. Kau diam pun sudah luar biasa dasarnya. Karena itu proses perjalanan. Kita sekolah kan begitu juga. SD kita nak berhitung tu ambil lo didik. Sekarang dah tak pakai didik, pakai apa? Sedotan tu dipotong-potong. Dijual guru tu. Ini tambah ini jadi berapa? Itulah proses. Awal mula kau harus menjerit dulu. Kau kan nak bilang, Pak Ija kubur, rubuk sirat, mau bongkar kuburan. Bisa kau kuburan kau bongkar tu dengan diam-diam gini? Tak bisa. Diam itulah perjalanan akhir. Setelah akhir kata-kata adalah diam. Kata-kata dulu. Illah. Kan tak mungkin jasad ni mampu berzikir dengan zahar terus. Tentu akhir daripada pada ucapan kita ini ada yang dikatakan itulah sir. Sebut nama Tuhanmu di dalam kalbumu dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Itu kan belum, dia berani memprotes orang tapi dia tidak masuk ke dalam rumah orang. Protes itu mekek-mekek di luar masuklah dalam rumah orang, bro, kau tahu apa isi di dalamnya. Menceritakan orang tapi tidak mau bertanya. Inilah akibatnya umat Islam sekarang. Maka Islam ini kacau balau, hancur. Musibah, bencana banyak di muka bumi ini. Kenapa? Padahal janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin sama. Apabila penduduk negeri itu benar-benar beriman kepada Allah. Apa tadi beriman tuh? Orang-orang yang sudah dimasukkan gelombang alibuhul itu. Kalau benar-benar semua sudah mengerti tentang ini, kata Allah, tak akan ada bencana dan musibah di muka bumi. Kalaupun ada, itu ujian dari Allah. Apa menguji apa? Apa itu? Menguji kesabaran kita. Karena proses itu memang harus diuji. SD, mau masuk ke SMP, dia harus melalui ujian apa? Nasional. SMP mau ke SMA harus diuji dulu. Tidak bisa kau sukses tanpa ujian. Cuman ketika diuji ini kita tenang tak menghadapinya? Sabar tak kita? Kalau Baim udah pasti sabar. Karena dia sudah mendapatkan seorang istri bernama Bu Sabar. Sudah pasti. Maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya tali buhul itu hanya bersama dengan orang-orang yang sabar. Kan kalau kita jelaskan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sesungguhnya tali buhul itu apa? Nur Allah, Nur Muhammad beserta dengan orang-orang yang sabar. Ketika fa'ija asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau kau proteskan? Karena semua itu datangnya daripada Allah. Kenapa sampai kita ini protes, gelisah, marah, keluh kesah? Karena semua itu tidak dikembalikan. Akhirnya muncullah rasa
emosi, marah. Itu yang dikatakan hatinya tidak ingat kepada Allah. Bibirnya menyebut Allah, tapi hatinya lalai. Inilah yang dikatakan orang-orang yang celaka. Nanti ini banyak, kata Nabi. Padahal itu sudah berapa abad yang lalu itu. Nabi sudah mengingatkan, nanti kau lihat manusia ini banyak yang mengaku-ngaku dirinya beriman. Banyak yang rajin melaksanakan salat. Tapi sebenarnya kata Nabi, dia tidak pernah salat. Dia tidak pernah salat. Kenapa sampai ini bisa terjadi? Karena dia tidak tahu apa itu hakikat salat. Dia tak tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Dia hanya tahu kalau mengabdi itu harus dengan bibir, dengan ucapan, dengan perbuatan. Pada pengabdian yang sesungguhnya adalah dia harus bisa menyambung silaturahmi milik Allah dengan Allah. Sehingga benar-benar amalan-amalan yang dilakukan itu benar-benar dapat dirasakannya. Ada bekas, ada perubahan yang kita dapatkan. Kenapa perubahan tuh? Karena ada diri yang mengajar diri. Maka wa aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk ingat kepada aku. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan merubah orang yang benar-benar mengerti tentang hakikat salat. Akan berubah dia. Berubahnya apa? Kenapa? Ada diri rahasia yang membimbing si jasad ini. Sehingga jasad ini berjalan di muka bumi bukan dengan kemauan hawa nafsu, wa ma yantiku anil hawa. Dia tidak berbuat di alam dunia ini bukan menurutkan kemauan hawa nafsu. Tapi berjalan dengan nama Allah. Berarti kalau dia berjalan dengan nama Allah, berarti nyata ndak Allah di muka bumi ini? Nyata. Tiada nyata aku kepada yang lain, kata Allah, kecuali nyata aku kepada insan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu yang sebenar-benarnya. Kalau dia tahu, dia itu adalah menanggung rahasiaku. Kalau dia tahu bagaimana mengembalikan rahasia itu kepada pemiliknya, itulah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Selain daripada itu, kau belum pas untuk disebut manusia. Karena manusia yang sebenar-benar manusia, dia tahu cara mengembalikan amanah Allah. Dia tetap dalam keadaan la haula wala quwwata illa billah. Arti la haula wala ini apa? Mati sebelum itulah. La haula wala itu mati sebelum apa syaratnya untuk bisa menembus alam roh itu? Orang umum bilang kau harus mati dulu baru kau masuk alam akhirat, betul kan? Betul katanya. Tapi kalau kau bisa mematikan dirimu di alam dunia ini, kau juga akan bisa menembus alam akhirat. Maka apa tuh? Kau harus melepaskan gelombang akal. Karena alat pembaca gelombang di alam dunia ini akal. Maka ketika akal yang lebih dominan berfungsi tanpa mengenal nama Allah, asma Allah, maka dia selalu semua dicerna dengan akal. Apapun semua dicernanya dengan akal. Maka jadilah ahli ini, ahli tafsir, ahli ini. Tapi dia tidak pernah berguru dengan guru sejatinya. Tak pernah dia dibimbing guru sejatinya. Kenapa? Dia tak pernah mengenal siapa itu guru yang sebenar-benarnya guru. Kalau kau ketemu dengan guru yang sebenar-benar guru, kita akan selalu dalam bimbingan Allah. Berbuat dengan nama Allah. Berarti apa nih? Al-Quran berjalan. Inilah yang disebut dengan Al-Quran berjalan. Apa Al-Quran berjalan itu? Al-Quran kalau diringkas menjadi Al-Fatihah. Berarti isi kita ini apa sebenarnya? Al-Fatihah. Maka kalau mengerti hakikat Al-Fatihah
Inilah ada di dalam tubuh manusia. Al-Fatihah terangkum menjadi, dan kita ringkaskan lagi menjadi asma Allah. Maka bismillah dengan asma Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka orang-orang yang betul-betul tersambung, terhubung kepada Allah, muncul rasa kasih dan sayang. Itulah pancaran daripada nur iman dan nur kitab itu. Kalau dia tak mau bergaul ataupun tak mau bersilaturahmi dengan kawan-kawannya, kau beramal pengen sendiri, itu tidak ada muncul rasa kasih sayang. Maka kalau kita halqa zikir bersama-sama, ini kan dalam rangka untuk memupuk rasa kasih sayang. Satu guru, satu ilmu, cahayanya memancar, tembus dari langit ke satu sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi luar biasa beda ya kalau kita zikir sendiri di rumah dengan kita zikir bersama-sama. Karena mungkin kalau di rumah kita tidak mampu melaksanakannya setengah jam ataupun 20 menit. Paling kita 5 menit sudah kita tarik. Itu boleh kita buktikan. Kenapa yang ngomong ni pun dulu begitu. Karena apa? Tak ada yang yang memotivasi kita, mendukung kita. Ini kalau kita udah lemah kan, kawan ini kan mengangkat akhirnya yang lemah ini pun bisa jadi semangat. Itu artinya memacu semangat kita. Itulah manfaatnya halqa zikir. Ya. Tak mampu kita sebulan terus nanti sampai kita menemukan, itulah ujung dari perjalanan zikir itu. Karena zikir ini napas. Napas itu ada ujungnya. Itu disebut dengan hakikat napas. Hakikat napas itulah yang disebut dengan diri rahasia batin kita. Baru kita temukan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Tak mampu kita menjelaskannya. Apa yang di dalam itu? Apa ini? Kecuali hanya seorang guru batin yang mampu memberikan penjelasan apa itu. Kita mau menjelaskannya bagaimana? Guru jahir pun tak bisa menjelaskannya. Kau harus ketemu dengan guru yang di dalam itu, baru kau bisa tahu, ini di sini, ini barjah, ini Itulah dahsyatnya ilmu perguruan tarekat Haq Naqsabandi. Luar biasa itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, bagi kita yang sudah ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa ataupun asma Allah yang sudah tertanam ke dalam kalbu kita, nur iman dan nur kitab itu, pegang betul-betul. Yakini dengan benar. Kalau masih ragu, tanyakan kepada seorang guru pembimbing. Ya. Kalau ragu-ragu, apa sebabnya Pak Guru? Bagaimana metodenya? Karena di dalam perjalanan tarekat ini ada teknik usip untuk bisa menembus alam. Kita tidak boleh hanya habis jalan di tempat. Ibadah itu harus keluar dari kulit. Itu maknanya. Itu baru ibadah. Kalau kau hanya top di dunia, ya, dikenal hanya di dunia, kau belum top di akhirat. Kau hanya main jago kampung, jago kandang. Itulah orang-orang beribadah tapi tak bisa menembus alam di luar alam dunia. Itu jago kandang. Dia hanya jago di alam dunia. Wah, kalau di alam dunia pakaiannya, kok ibadah ini jubah. Wah, ini kau bisa diberi ekor di belakang ni. Wah, kurang ekor diputar-putar lagi sorban. Itu jago kandang namanya. Tapi di sana tidak dikenal. Kenapa tak dikenal? Itu tadi syaratnya. Dia tak ketemu guru, dia tak ketemu wasilah, dia tak tahu teknik menembus alam roh. Akhirnya hanya sekedar cerita dan dongeng. Ya, saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
penjelasan-penjelasan yang singkat ini ya ada manfaatnya lah untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan apa ini kita mengamalkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh, Allah selalu menjaga hati kita dan Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridai oleh Allah. Dan harapan kita di saat akhir napas kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, husnul khatimah. Itulah yang menjadi harapan kita. Saya beritahu lagi, ada saudara kita ya, Bapak Suhaimi bin Abdullah telah meninggal sekitar jam 3 siang tadi. Kalau memang Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, ya hadirlah di tempat kediaman beliau di Jalan Jeruju ya. Gang Jeruju ya. Mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, beliau ini dikebumikan sekitar jam 9 atau jam 10 sekitar itulah. Tapi kalau bisa kita datang jam 8 ya kita nanti berjamaah bersama Bapak Guru Agus. Nah, dipimpin oleh Bapak Guru Agus. Kita lah yang menolong saudara kita ya. Kalau yang lain tuh tak bisa. Dia tak mengerti salat mayat itu. Ya, dia tak ngerti. Karena kita sudah sering mengupas salat mayat. Kalau dia tidak pernah membongkar kubur, dia tak akan pernah mengerti salat mayat. Yang salat itu dia, padahal yang sebenarnya yang mati ini disalatkan. Yang salat itu wajib, harus yang hidup. Saya rasa ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.